Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Niwen Seniari, nomor absen 2, NIM 17101111101, jurusan Pendidikan Agama, Kampus Bangli. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan kajian saya mengenai film yang berjudul PK. Jadi film ini merupakan film yang dirilis atau diproduksi pada tahun 2014 yang dibintangi oleh aktor yang bernama Amir Khan yang berperan sebagai alien atau PK, dan Anushka Sharma yang berperan sebagai Jago. Jadi film ini menceritakan tentang cinta dan agama atau kepercayaan. Jadi di sini saya akan menyampaikan kisah singkat dari film PK tersebut. Jadi, film ini pada awalnya menceritakan sebuah pesawat luar angkasa yang menurunkan seorang alien yang memiliki wujud atau rupa seperti manusia, yang tanpa menggunakan sehelai kain pun atau pakaian di badannya. Jadi, setibanya dia di bumi, ketika ia mencoba untuk mendekati seorang pria tua, yaitu manusia pertama yang ia jumpai, kalungnya pun dirampas dan kemudian melarikan diri dengan kereta api. Kalung tersebut merupakan alat penghubung antara dirinya dengan planet di mana ia berasal. Jadi tanpa kalung tersebut ia tidak akan dapat kembali ke planet asalnya. Jadi untuk mencari kalungnya itu, ia pun belajar berbagai hal yang dilakukan manusia di bumi, seperti cara berpakaian, cara menggunakan uang, dan mempelajari bahasa manusia. Namun dia tidak akan bisa mengerti bahasa manusia di bumi tanpa menyentuh tangan manusia bumi, karena di planetnya mereka berkomunikasi hanya dengan menggunakan pikiran saja. Kemudian waktu pun terus berjalan. Setelah ia bisa berbicara, ia pun melanjutkan pencariannya ke Delhi. Pada saat pencarian, orang-orang hanya mengatakan untuk meminta petunjuk kepada Tuhan saja. Hal itu membuat ia untuk mencari sosok yang disebut dengan Tuhan, mulai dari mengikuti berbagai macam ajaran agama sampai dengan menyebarkan poster-poster yang berisi gambar dewa. Bukan hanya satu agama saja yang ia ikuti, melainkan seluruh agama yang ada di Delhi. Di tengah pencariannya, ia bertemu dengan seorang wanita yang bekerja sebagai pembawa acara. Kemudian, wanita tersebut tertarik dengan gaya dari alien tersebut yang unik. Wanita itu terus mengikuti dan mengajaknya untuk berkenalan. Wanita itu bernama Jago, dan si alien pun memberitahukan bahwa ia tidak mempunyai nama. Namun orang-orang sering memanggilnya dengan sebutan PK. Kemudian, Jago pun sering mengikuti PK kemanapun ia pergi. PK menceritakan yang sebenarnya tentang dirinya, namun Jago tidak mempercayainya. Lambat laun dengan bukti yang dilihatnya, Jago pun akhirnya percaya, dan sejak saat itu ia berjanji akan membantu PK untuk mendapatkan kalungnya kembali. Jago mempunyai ide untuk memperkenalkan PK ke bosnya, agar ia dapat dipertemukan dengan Tuan Tapaswi, yang merupakan tokoh agama yang mempunyai banyak kebohongan, dan hanya PK lah yang mampu memberikan dan menjawab pertanyaan ke Tuan Tapaswi. Awalnya bosnya tidak percaya yang dikatakan oleh Jago, namun setelah ia bertemu dengan PK, bosnya pun ikut menyukainya. PK pun mulai dipertemukan dengan Tuan Tapaswi dan membuat semua kebohongannya terbongkar. Dan ternyata kalung yang selama ini PK cari ada di Tuan Tapaswi, di mana ia membelinya dari seorang yang mencuri kalung tersebut dan menjadikan kalung itu sebagai salah satu alat untuk membohongi masyarakat bahwa itu adalah bagian dari gendang Dewa Siwa. Selain itu, PK juga sudah menyatukan Jago dengan kekasihnya yang bernama Sarfaraz, yang awalnya diramalkan oleh Tuan Tapaswi bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Selain itu, hubungan mereka juga terhalang karena ditentang oleh kedua orang tua Jago, karena Sarfaraz merupakan orang Pakistan yang beragama Muslim. Kemudian, pada akhirnya PK pun menemukan kalungnya kembali, dan kemudian dia dapat menghubungi pesawat luar angkasanya dan kembali ke planet asalnya.
Awalnya Jagu bersedih dan Peka pun juga ikut bersedih karena mereka berpisah. Selain itu, Jagu juga baru menyadari bahwa ternyata Peka selama ini menyukainya. Ketika Jagu menemukan kertas yang bertuliskan I love you Jagu. Akan tetapi Jagu harus merelakan kepergian Peka. Jadi untuk mengenangnya, Jagu membuat sebuah buku yang berjudul Peka yang menceritakan tentang diri Peka dan juga kehidupan Peka. Baik, jadi itu tadi kisah singkat dari film Peka. Sekarang saya lanjut untuk menyampaikan makna dari film Peka tersebut. Jadi menurut saya makna yang terkandung dalam film Peka tersebut yaitu kita sebagai umat manusia, apalagi sebagai umat beragama, hendaknya tidak boleh saling membenci atau saling membedakan antara manusia yang satu atau antara agama yang satu dengan yang lainnya. Karena awalnya kita lahir ke dunia hanyalah seorang bayi yang tidak tahu apa-apa. Apalagi mengenai perbedaan agama. Agama yang kita dapatkan dan yang kita jalani ialah agama yang diwariskan atau yang kita ikuti dari orang tua kita. Jadi, tidak sepantasnya kita saling membedakan atau saling cela-mencela antar umat beragama, di mana seharusnya kita saling menghormati, menghargai, tolong-menolong, saling mencintai sebagai manusia yang sama-sama merupakan ciptaan Tuhan, walaupun agama kita itu berbeda. Selain itu, kita juga harus lebih berhati-hati kepada orang yang mengaku dirinya sebagai pemuka agama, seperti yang terdapat dalam film Peka ini, yang berperan sebagai Tuan Tapaswi, di mana dia itu menyalahgunakan pekerjaannya atau kelebihannya sebagai pemuka agama untuk berbisnis dan meraih keuntungan lebih untuk dirinya sendiri. Selain itu, dia juga telah melakukan kebohongan dalam pekerjaannya agar pengikutnya lebih mempercayainya. Selain itu, ketika kita memperjuangkan cinta kita itu harus melihat sisi lain, bukan hanya untuk tertuju pada keinginan kita saja, seperti yang dilakukan Peka, yang awalnya berusaha memperjuangkan cintanya kepada Jagu. Namun setelah ia melihat semua yang terjadi antara Jagu dengan Sarfaraz, Peka pun merelakan cintanya demi kebahagiaan wanita yang ia cintai. Untuk itu, dalam urusan percintaan hendaklah kita tidak memaksakan kehendak kita yang dapat menyakiti orang lain, sama seperti halnya dengan kita yang cinta kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar mencintai Tuhan, kita tidak boleh mencela agama atau kepercayaan orang lain, hanya karena menurut kita, Tuhan kitalah yang lebih baik. Jadi, hendaknya kita itu harus menjalankan agama tanpa mencampuri agama orang lain, karena semua orang berhak untuk memiliki dan menjalankan agama atau kepercayaan mereka masing-masing, sesuai dengan agama yang dianutnya. Baik, sekian pemaparan kajian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam perkataan saya terdapat kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.